Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah subuh Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya yang hadir di tempat yang mulia, di waktu yang mustajabah, waktu yang mulia pula. Mari kita bersama-sama meluaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini, usia kita ini sudah berapa ini? Sudah banyak yang Allah berikan nikmat itu. Allah titipkan nikmat kepada kita begitu banyak. Maka tugas kita adalah setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian, tugas kita itu mensyukurinya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah, ibu-ibu sekalian, taat beribadah kepadanya. Salah satu ibadah yang diwajibkan itu adalah salat. Ketua takmir tadi sampai mengingatkan jangan lupa salat, dan salat terbaik itu adalah di masjid. Salat terbaik di masjid. Tidak ada hambatan bagi ibu-ibu mau salat ke masjid. Boleh untuk mengambil keutamaan-keutamaan salat di masjid, mendapatkan derajat 27 derajat. Setiap langkah kaki ke masjid itu juga adalah kafarat untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Bayangkan kalau berapa kali langkah kita ke masjid, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebanyak itu pula Allah gugurkan dosa-dosa kita ini, jemaah. Maka begitu dahsyatnya salat berjemaah di masjid, dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah itu, masyarakat muslimin, sudah diampuni dosanya yang telah lalu, bahkan yang akan datang dijamin Allah Subhanahu wa taala dosanya terampuni, Bapak Ibu. Tapi apa coba? Tetap salat. Bukan salat 5 waktu, jelas itu. Qiyamul lail, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Qiyamul lail terus istiqomah. Bahkan kemudian sebuah riwayat mengatakan salatnya sampai kakinya bengkak. Perkara sunnah sampai kakinya bengkak. Rasul ini, Bapak Ibu, yang sudah dijamin dosanya itu, Bu, diampuni yang lalu dan bahkan yang akan datang diampuni sama Allah, tapi tetap sholat sampai kakinya bengkak. Loh, kita ini loh bukan siapa-siapa kok nggak sholat. Halo Bu, sholat. Oleh karena demikian, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah kita.
Itu adalah bentuk syukur yang paling utama, yaitu taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu kita curahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah dirahmati Allah, mohon izin Bapak-bapak, para senior, para legend-legend. Ini Bapak-bapak ini legend-legend semua ini. Ibu-ibu juga ada yang legend. Jemaah ibu-ibu kok banyak sekali ya. Bapak-bapaknya ada 10 soft, nol yang gelundung. Ibu-ibu berapa puluh soft itu? Oh banyak. Mudah-mudahan banyaknya bukan karena hari ini tok. Besok hari Senin juga mudah-mudahan sama seperti ini ibu-ibu. Kira-kira iya benda? Loh, Bu, sekarang penuh softnya untuk ibu-ibu. Apakah besok tetap seperti ini? Doh, yang jawab enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tema kita hari ini, Bu, saya dikasih tema oleh Takmir. Ngeri tema ini, Pak. Banget ngerinya, Pak. Apa itu? Sudah siapkah kita ketika ajal menjemput kita? Saya tanya kepada panjenengan, ibu-ibu, karena ibu-ibu ini kelihatan banyak hari ini, besok nggak sholat. Bahaya. Bu, saya tanya kepada panjenengan semua, sudah siapkah panjenengan kalau ketika ajal kita sudah menjemput? Loh, dereng, Bu. Ibu yang paling belakang, sudah siapkah panjenengan ketika ajal kita sudah menjemput? Dereng. Terus kapan sampean, Bu? Ibu-ibu belum siap, Pak. Bapak-bapak, apakah jenengan sudah siap ketika ajal sudah menjemput? Loh, bapak-bapak siap. Bu, bapak-bapak siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun jenengan ngomong bilang belum siap Ustaz, mohon maaf, boleh kita ngomong saya belum siap ya Allah, tapi kalau kemudian Allah sudah katakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Kalau Allah itu sudah katakan hari ini kau akan kuambil nyawanya, la yastakhirun, sudah tidak ada lagi zat yang bisa mengundurkannya, mengakhirinya atau menundanya, dan juga tidak ada zat yang kemudian memajukannya. Halo Ibu, saya tanya lagi. Tadi Allah katakan, meskipun kita ngomong saya belum siap, tapi kalau ada sudah ngomong hari ini waktunya sudah untuk berpisah dengan dunia, maka mau nggak mau tidak ada lagi yang bisa menolak itu. Tidak ada yang bisa menunda. Pertanyaan saya, sudah siapkah jenengan ketika adzan sudah mau menjemput kita? Ibu-ibu, Bu, udah siap? Dia kok cuma si Toto sing jawab. Yang belakang udah siap? Oh, sudah mau jawab siap. Harus kudu siap, Bu. Bagaimana persiapan kita? Tiap hari harus kita siap, Ibu. Karena adzan ini tidak ada yang tahu, makanya tiap hari kita tuh harus taat, tiap hari harus sholat, tiap hari harus beribadah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Karena tidak ada yang tahu kapan kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kata itu belum siap itu. Tiap hari harus siap, Bapak Ibu. Ajal tidak pandang umur dan usia, betul Pak? Tidak pandang kecil dan muda, kecil dan besar, muda ataupun tua, anak ataupun orang dewasa, semua sama di hadapan Allah Ta'ala. Kalau sudah ajal sudah ditetapkan oleh Allah,
pasti sudah tidak akan bisa lagi yang bisa menunda. Fa idza jaa ajaluhum, di ayat yang lain itu wa anfiqu mimma razaqnakum min ba'di ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza ja'ala ajaluha. Tidak ada zat yang bisa menunda ketika ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mohon izin Pak, Bu, ini mengingatkan kita untuk terus istiqomah mempersiapkan diri ketika ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghampiri kita. Ada sebuah kisah begini, Bu. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam pernah berdialog dengan malaikat penjemput nyawa atau penyambut nyawa. Siapa malaikat yang menyambut nyawa? Israel. Malaikat yang apa ya? Yang manusia benci kalau kedatangannya. Betul Pak, Bu? Manusia tuh, kita tuh gak suka kalau malaikat Israel itu datang kepada kita, ya kan? Yakub alaihissalam itu berdialog dengan malaikat Israel. Wahai Israel, kalau engkau nanti mau datang kepadaku lagi, tolong kasih tanda, tolong kasih kode, kasih aba-aba. Oke, saya akan dikasih aba-aba oleh Allah Ta'ala. Kira-kira begitu. Lama kemudian nggak muncul malaikat Israel. Tiba-tiba datang. Ya, setelah percakapan dahulu kala itu, lalu kemudian lama nggak ketemu, nggak datang, tiba-tiba datang menemui Nabi Yakub alaihissalam. Loh, kenapa engkau datang? Bukankah aku katakan kalau mau datang padaku, tolong kasih tanda, kasih kode, kasih aba-aba, kasih informasi. Lantas apa jawaban malaikat Israel kepada Yakub alaihissalam? Tolong ibu perhatikan. Bukankah sudah diberi tanda? Bukankah sudah diberi kode, isyarat kepada engkau wahai Yakub? Apa itu? Pertama, dahulu kala rambutmu tidak pernah warnanya masih hitam kelinyis-kelinyis, sekarang rambutmu sudah putih semua. Itu adalah tanda yang Allah berikan kepada engkau bahwa engkau sudah dekat kepadaku. Itu adalah tanda bahwa aku sudah untuk datang kepadamu. Lantas apa lagi? Bukankah pada dahulu kala pandanganmu jauh ke depan, jelas memandang yang jauh dan terang memandang yang dekat? Sekarang harus pakai kaca mata. Kita lihat tunggu simpai kacamata ya. Berarti ini masih jos ini. Lo ada Bapak? Lo ada Bapak? Ibu-ibu ada yang pakai kacamata? Oh enggak ono. Penglihatan sudah mulai kabur, nggak jelas. Dulu jelas, sekarang sudah nggak jelas. Itu adalah tanda yang Allah berikan kepada engkau wahai Yakub. Dahulu kala langkah kakimu tegak, ya kan? Badanmu tegak, langkahmu jauh ke sana. Tapi sekarang tubuhmu sudah mulai melemah, tenagamu sudah mulai berkurang. Menjangkau yang jauh sudah sulit, harus pakai alat bantu dan segala macam. Itu adalah tanda yang Allah berikan kepada engkau wahai Yakub. Maka sudah tidak mungkin, tidak bisa lagi aku harus balik, harus menjemputmu. Begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Halo Bu, ternyata Bu nggak kasih tahu Ibu,
andaikan Allah berikan, Pak, mohon maaf, kasih tahu di awal, Pak Uun, ojo Pak Uun lah, sopo yo, sopo Pak No, ono nganam Pak No sini, Pak, Kak Ono, ono, Pak sopo kasih kata, katanya Pak Le, dikasih tahu tanggal 30 Ramadan tahun 1447 Hijriah adalah hari terakhir engkau menikmati kehidupan dunia. Kira-kira, Bu, semua orang diberi tanda seperti itu, dikasih tahu informasi seperti itu, apa coba? Bu, jenengan dikasih tahu, Bu, jenengan besok terakhir, apa yang harus engkau lakukan, Bu? Sedekah, kebaikan, kasep, Bu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pasti tidak ada manusia itu yang berbuat dosa, Pak. Pasti semua manusia itu akan datang ke masjid, Bu. Kalau sudah tahu kalau Allah berikan informasi tanggal sekian, bulan sekian, atau jam sekian, hari ini, hari sekian, Allah akan menjemput nyawanya. Saya jamin tidak ada manusia ini yang bermaksiat. Tidak ada manusia yang meninggalkan sholat, bahkan berbondong-bondong datang ke masjid. Halo Ibu, saya tanya Ibu yang masih ngobrol-ngobrol itu, jika besok jenengan dikasih tahu waktunya dijemput oleh Allah, apa yang jenengan lakukan? Nangis? Nggak ada gunanya nangis itu, Bu. Nangis sepuas-puasnya nggak ada gunanya. Bersedekah, kasep, apalagi sholat, tambah. Halo Ibu, tolong Bu, jangan menunda-nunda waktu. Kata ulama, idha'atul waktu, orang yang menunda-nunda waktu atau meremehkan waktu itu asyaddu minal maut, lebih dahsyat akibatnya dan bahayanya daripada sebuah kematian. Hati-hati, Bu. Saya ulangi lagi, Bu, idha'atul waktu, orang yang meremehkan waktu, orang yang melalaikan waktu, sama dengan lebih berbahaya daripada sebuah kematian. Kalau kita sudah meninggal dunia, selesai urusannya, Bu. Benaran itu. Kalau kita sudah meninggal, Bu, selesai. Kalau kita selama ini sudah berbuat baik, selesai, bah indah bertemu dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian kita tuh ya diberi waktu yang panjang, tulul umur, ya, panjang, tapi waktu kita itu terbuang cuma-cuma, itulah lebih dahsyat akibatnya, Bu. Lebih buruk akibatnya bagi manusia itu sendiri. Maka dari itu jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, mari kita persiapkan sangu terbaik, Bu, untuk menghadapi maut manakala sudah menjemput kita. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Pertama, para ulama, Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian dan ulama-ulama yang lain. Pertama, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sering-seringlah taubatan nasuha. Taubat. Yang belum datang ke masjid, awal-awalnya mungkin dipaksa, tapi kalau kemudian sudah dipaksa tidak datang ke masjid, berarti belum taubatan nasuha. Halo Bu, ya ayyuhalladzina amanu, apa lanjutan ayatnya ya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kita ini beriman loh, Bu. Kita puasa itu karena iman, Bu.
Dan panggilan orang untuk bertaubat kepada Allah itu adalah panggilan atas nama iman. Coba ibu, bukan ya ayuhan nas, bu. Ya ayuhalladzina amanu. Kita ini sudah beriman pada Allah, yakin dengan Allah, yakin dan pertolongan Allah, yakin dan pengampunan Allah. Tapi kok kita nggak mau minta ampun pada Allah itu loh. Halo, Pak Un, sampai jam berapa ini Pak Un? Sampai jam 7 atau jam 8 Pak Un? Hah? Oh jam 9. Jos. Saya kalau diberi jam 10 siap. Cuman pertanyaan siap apa penjenengan? Oh siap. Oh, hebat ini. Ibu-ibu, para jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, taubatan nasuha. Taubat, dan salah satu bentuk taubat kita kepada Allah yang ringan, istighfar tiap hari. Istighfar terus selama ada waktu kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ada kesalahan istighfar. Ada sebuah kisah. Ada seseorang yang diucapkan cuma 2, Pak. Astagfirullah sama alhamdulillah. Lantas kemudian datanglah seorang yang soleh, tanya kepada seorang yang sedang menyapu, sedang mengambil kayu bakar gitu. Wahai si fulan, kenapa di lisan engkau yang engkau ucapkan cuma 2, astagfirullah dan alhamdulillah? Apa jawaban orang soleh ini, orang ini? Hidup kita ini cuma hanya 2, Pak. Kalau mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kalaupun kemudian Allah berikan ujian, cobaan, ataupun Allah berikan kita ini, atau Allah kita ini melakukan sebuah kesalahan, maka isinya adalah istighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah. Hanya 2 itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa di antara kita ini yang melazimkan, membiasakan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Betul, Bu? Ringan tapi dahsyat manfaatnya, faedahnya, fadilahnya kepada orang yang mengucapkan. Minimal 3, Bu. Allah berikan, kata Rasulullah, Allah keluarkan dari keadaan yang sulit. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah berikan kemudahan di setiap urusannya. Halo, Bu. Kalau rezeki seret itu jenengan ngapain? Kalau rezeki kurang baik itu jenengan ngapain? Minta ke siapa? Iya ta? Nggak minta ke suami. Lepas minta ke suami juga nggak dikasih, terus minta ke siapa jenengan, Bu? Caranya minta kepada Allah dengan cara apa, Ibu? Berdoa. Perbanyak istighfar, Bu. Perbanyak istighfar. Kata Rasul kalau dalam surah Nuh itu, Bu, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini Allah perintahkan pada Nabi Nuh untuk menyuruh kaumnya untuk beristighfar. Loh, sudah selesai? Wes mari dah, Bu. Oh, dereng. Sampai jam 10 kan? Ya. Oke. Yes, ya, ntar lagi. Ntar lagi ya. Ya 10 menit. Oh, kira jam 10 tenanan, 10 menit. Ya wes mari lek ngono. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh memerintahkan pada umatnya lewat Allah Ta'ala. Allah memberikan mewahyukan pada Nabi Nuh alaihissalam, perintahkan kaummu untuk beristighfar. Supaya apa, Bapak Ibu sekalian?
Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan rahmat, berkah dari langit itu. Keberkahan dari langit itu masya Allah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang akan bisa memprediksi, menghitung keberkahan itu, Bu. Rahmat itu. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Supaya apa? Apa keberkahan dari langit itu jamaah sekalian berbahagia? Allah perbanyak anak keturunan kita. Allah perbanyak tumbuh-tumbuhan makanan kita. Rezeki kita di dunia Allah perbanyak. Allah berikan rezeki dunia ini. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dengan istighfar, insya Allah Allah lancarkan rezeki kita, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itu yang pertama. Taubat, sering-sering bertaubat kepada Allah, Bu. Yang kedua, tulul umur, tulul amal, tulul amal. Amal sepanjang masa, Bu. Amal sepanjang waktu yang kita punya, Bu. Pas kita kerja ya kerja, di tengah-tengah istirahat kita amal. Apa amal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Istighfar, baca Quran, apalagi, Bu? Lihat HP, lihat TikTok. Lebih banyak mana lihat HP, lihat TikTok, lihat Instagram, apa sama baca Quran? No. Kalau lihat HP, lihat aplikasi Al-Quran, bagus, Bu. Tapi kalau yang dilihat HP adalah TikTok, selfie, update status, dan statusnya itu ada galau, curhat. Tempat curhat bukan di HP, Bu. Halo? Tempat curhat bukan di medsos, Bu. Curhat di medsos tidak akan menyelesaikan masalah, akan memperbesar masalah. Banyak ibu-ibu terutama, mohon maaf, banyak ibu-ibu ini dikira itu curhat di medsos, curhat di status WA, ya kan? Dan itu banyak, mohon maaf, terutama ibu-ibu yang mudah curhat. Kalau nggak curhat nggak lego. Kalau sudah ngomong, alhamdulillah sudah curhat, lego aku. Betul, Bu? Jujur. Jenengan curhat di medsos, di status WA, status Facebook, status Instagram, Bu. Apalagi masalah internal keluarga, masalah dengan suami, tidak selesai masalahnya itu. Semakin runyam persoalannya itu. Beneran, Bu. Curhat terbaik pada siapa? Allah. Atau datang pada orang yang dipercaya, keluarga, orang tua, yang saleh, yang mampu, yang pandai, yang bisa menyimpan rahasia. Begitu, Bu. Ya, Bu, ya. Ada tetangga saya itu curhat di WA, dibaca oleh istri saya. Coba bayangkan, ayo. Curhat status di WA, masalah dengan suami, kan dibaca oleh orang banyak. Kalau suami tahu kira-kira jenengan status masalah jenengan sama suami tahu apa coba suami? Lo kan? Bukan tambah selesai, tambah. Begitu, Ibu sekalian berbahagia. Oke, tulul amal, beramal sepanjang waktu yang kita punya dengan hal-hal yang positif dan yang baik. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa namanya, tazkiyatun nufus, tazkiyatul qalb, bersihkan hati, bersihkan qalbu, ya. Itu sebagai jalan persiapan menuju kematian. Halo, Bu. Salah satu bentuk tazkiyatun nafas, membersihkan hati, membersihkan
apa ya, diri kita ini Bu, itu dengan banyak berbuat kebaikan, sedekah. Sedekah itu kan zakat. Zakat itu adalah menyucikan harta kita. Bahkan zakatul fitri itu, apa makna zakatul fitri itu? Zakat untuk membersihkan jiwa, Pak. Zakatul mal, membersihkan harta yang kita punya ini. Mungkin ada subhat yang dapat kita dapatkan, ada jalan-jalan subhat, jalan-jalan mendolimi orang lain. Kita bersihkan itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Zakat apa, mal kita, harta kita, nafas kita, jiwa kita. Zakatul fitri membersihkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Mungkin selama ini kita itu sering gibah, Bu. Sampean tidak pernah gibah nggak? Oh, enggak pernah. Enggak pernah maksudnya enggak pernah leren maksudnya. Ngomongin orang itu, Mas, itu gibah Bu, dan itu salah satu bentuk yang menghalangi atau yang menghapus puasa kita. Dan ngomongin orang itu sebut nama Bu. Makanya kalau kita mau ngomongin sesuatu, jangan sebut nama, karena itu sudah mengarah kepada orang. Umum saja, karena itu akan diminta, akan ditagih. Dan salah satu yang penghalang kita masuk surga itu adalah bentuk kedoliman pada saudara kita, orang lain. Salah satu kedoliman itu, satu, membuka aib orang lain, membuka aib saudara tetangga, ngomongin kejelekan-kejelekannya kepada orang. Itu adalah ghibah, dan itu adalah bentuk kedoliman. Maaf, dan kedoliman itu yang dapat merusak amal-amal perbuatan, amal soleh kita. Ya Bu, halo. Penghuni neraka itu banyak dari ibu atau bapak? Nggak kok sampean tahu Bu? Pernah nyambang ke neraka tak sampean? Penghuni neraka itu kebanyakan dari golongan kaum Hawa, ibu-ibu. Itu menurut riwayat Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Karena ibu-ibu itu tidak mampu, sulit bersyukur, mudah gibah, mudah ngomongin orang, sulit menjaga lisan. Halo Ibu, mari kita sama-sama menjaga hati, pikiran kita. Tazkiyatun nafas, tazkiyatun qalb, bersihkan hati ini. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, atau tazkiyatul fikir, atau membersihkan pikiran dari pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor, itu termasuk salah satu persiapan kita untuk menghadapi jika Allah menjemput kita. Dan tazkiyatul qalb, tazkiyatul nafas itu akan mampu mengikis penyakit yang namanya apa Bapak Ibu sekalian? Dua penyakit yang terjangkit dalam hati manusia itu Bu, dalam sebuah riwayat itu, yaitu penyakit hubbud dunya wahan, ya. Penyakit hubbud dunya itu cinta pada dunia, wahan, ya, atau kemudian wakahriyatul maut, atau takut atau penyakit takut atas sebuah kematian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan diri kita dengan tulul amal, perbanyak amal soleh, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 tadi, yaitu wa as-saddaqah wa akum minas solihin. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah amal soleh. Itulah yang dapat membantu, menolong kita sebagai apa? Sebagai syafaat yang menolong kita di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Yang paling akhir Ibu Bapak sekalian dimati Allah Ta'ala, saya berpesan pada diri saya dan panjenengan semua kita yang hadir di tempat ini, jagalah sholat kita Bu, Pak.
Jagalah sholat kita dan pertahankan sholat kita, utamanya sholat di masjid. Kata ulama Hasan Al-Basri, tafaqqadus sholah. Ingat ibu-ibu, perhatikan sholat kita. Tafaqqadus sholah, perhatikan sholat. Fa innaha kubilat sairul amal. Kalau Allah itu terima sholat kita ini, kalau amal sholat kita diterima Allah, maka fa insyaallah amal-amal yang lain akan Allah terima. Syarat diterimanya amal itu Bapak-Ibu sekalian, yaitu sholat kita ini. Kalau sholat kita ini baik, diterima Allah. Sebaliknya, wa in ruddat sairul amal. Kalau kemudian sholat kita ini buruk, sholat kita ini tidak diterima Allah, maka tertolaklah amal kita yang lain. Maka mari kita jaga sholat kita, ya. Mari kita pertahankan sholat di masjid ini, ramaikan, makmurkan masjid ini, Pak. Mudah-mudahan Pak Uun, takmir, para penggagas ini ya, penggagas ini acara ataupun kegiatan apa ini, baksos setiap hari Ahad ya. Tapi bukan hari Ahad terakhir, Bu. Hari Ahad ketiga untuk tahun ini yang terakhir. Insya Allah masih ada ahad-ahad berikutnya di bulan-bulan berikutnya, utamanya mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Tidak mungkin saya akan sampai jam 7, apalagi jam 6. Pasti sampean ngantuk. Kalau ditanya enak mana setelah sholat itu, ngaji, dengarkan ceramah atau tidur? No, iya enak tidur ya. Tidur tuh posisi yang paling enak. Tapi kalau panjenengan itu mampu bertahan di sini, itu adalah posisi yang paling mulia ya. Menahan rasa kantuk. Ada sebuah hadis, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi fi yaumil qiyamah. Salat, puasa dan Quran. Puasa menahan kita dari lapar, dahaga, menahan segala macam itu. Quran menahan dari rasa kantuk, Pak. Menahan dari rasa capek kita. Kantuk kita baca Quran, Pak. Itu adalah dua hal yang berikan syafaat di yaumul qiyamah bagi siapapun yang melakukan dua hal ini, siyam wal Quran. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian panjenengan sekalian. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan diberikan sehat, berikan umur yang panjang barokah, dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang, dimudahkan setiap urusan kita, dimudahkan rezeki-rezeki kita supaya bisa kita membantu orang lain. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma tawwil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana, sehatkan jasad kami, tubuh kami, jiwa kami ya Allah. Wa tsabbit aqdamana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qur'ana wa sujudana wa tsabbit aqdamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Sekian, nasrun minallah fatun qarib basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.